Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Retno Hidayah dengan NIM 1601419029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kualitatif yang berjudul Pembentukan Karakter Jujur pada Anak Usia 4-5 tahun melalui animasi Nusa dan Rara dalam episode Belajar Jujur. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang. Orang tua dan lingkungan merupakan komponen yang sangat penting dan mempunyai atau sangat memberikan dampak peluang yang signifikan untuk masa perkembangan anak. Bisa diketahui sendiri bahwa meningkatkan perkembangan pada anak banyak sekali yang bisa kita berikan stimulasinya, dimulai dari memberikan macam-macam permainan yang berbentuk kelompok, bahkan bisa juga memberikan permainan yang mempunyai sifat atau mengajarkan anak tentang memecahkan suatu masalah. Dilihat dari segi yang lain, misalnya saja dalam segi tontonan. Dalam segi tontonan juga sangat mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak, baik perkembangan bahasa, seni, moral agama, dan pembentukan karakter. Dapat kita lihat dari pengertian karakter sendiri yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Sebagai orang tua, hendaklah selalu mengawasi tontonan perilaku dari anaknya agar orang tua bisa dengan cepat untuk membimbing anaknya apabila anaknya melakukan kegiatan atau perilaku yang kurang baik. Animasi yaitu suatu karya tangan dengan sekumpulan objek yang berbentuk gambar yang bisa bergerak. Pergerakannya tersusun dengan rapi yang telah ditentukan setiap gerakannya dengan perhitungan waktu. Film animasi merupakan metode yang menarik bagi anak untuk kelebihan teknologi memadukan gerak dan warna serta suara yang mampu didengar oleh anak untuk proses bermain sambil belajar yang efektif dan menyenangkan. Animasi yang baik tentulah dikemas dengan cerita yang menarik, yang dapat menarik perhatian anak. Namun, sebagai orang tua, hendaklah tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak. Pada masa sekarang, banyak animasi kartun yang dikemas dengan baik. Namun, isi dalam animasi tersebut sangat tidak baik untuk kalangan anak usia dini, seperti melontarkan kalimat-kalimat yang kasar dan tidak terpuji, adegan perkelahian yang dapat ditirukan oleh anak. Salah satu tontonan yang dapat menjadi stimulus menumbuh kembangkan karakter jujur pada diri anak, yaitu dengan melihat tontonan animasi kartun yang religi yang dikemas dengan baik dan terdapat pula pembelajaran yang bisa dipetik dalam menonton animasi kartun religi tersebut, yaitu animasi Nusa dan Rara. Animasi Nusa dan Rara ini merupakan sebuah web series yang ditayangkan pada laman YouTube pada bulan November tahun 2018. Pada salah satu episode Nusa dan Rara ini terdapat episode yang mengajari tentang karakter jujur, di mana pada episode tersebut menggambarkan keadaan yang banyak juga ditemui pada masa sekarang, yaitu menggambarkan tentang kegiatan ujian yang dilakukan secara daring, karena pada masa episode itu diceritakan masih dalam pandemi. Kegiatan ujian tersebut diumumkan satu persatu nilai yang didapat oleh para peserta didik. Ada yang mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu nilai 100. Setelah mengerjakan ujian, anak-anak pun diberikan tugas yaitu kurang lebih sama dengan soal ujian yang didapat. Namun, pada saat mengerjakan kelompok, anak yang bernilai 100 itu malah bingung dalam mengerjakannya. Nusa dan temannya pun bertanya. Akhirnya, anak tersebut berkata jujur bahwa hasil 100 bukan hasil dari pemikiran sendiri. Dari episode tersebut mengajarkan kepada anak bahwa kejujuran lebih penting dari berapapun hasil yang diperoleh, karena jika selalu menetapkan kejujuran, maka hati akan selalu senantiasa dalam kedamaian. Animasi Nusa Rara ini dapat menjadikan angin segar untuk para orang tua yang bingung dalam mencari tontonan yang baik untuk anaknya. Nilai agama yang dikemas dengan apik memberikan harapan yang besar untuk selalu konsisten dan menampilkan alur cerita yang dapat memberikan hikmah yang baik untuk anak-anak. Melihat permasalahan yang terjadi pada tontonan animasi kartun saat ini, peneliti bermaksud untuk membahas salah satu animasi kartun yang dapat memberikan dampak positif dan juga membentuk sikap karakter jujur dengan pembentukan karakter jujur pada anak usia 4-5 tahun melalui animasi Nusa dan Rara. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perubahan karakter, terutama karakter jujur anak usia 4-5 tahun
yang sering menonton animasi Nusa dan Rara? 2. Bagaimana strategi film Nusa dan Rara dalam mengembangkan karakter jujur pada anak usia 4-5 tahun? C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana perubahan karakter, terutama karakter jujur pada anak usia 4-5 tahun yang sering menonton animasi Nusa dan Rara. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana strategi film Nusa dan Rara dalam mengembangkan karakter jujur pada anak usia 4-5 tahun. D. Manfaat penelitian. Dengan melakukan penelitian ini dapat diharapkan menjadi pembelajaran serta pengalaman bagi peneliti, khususnya tentang pembentukan karakter jujur pada anak yang bisa dilakukan melalui tontonan animasi kartun. Yang kedua, sebagai rujukan bagi kedua orang tua untuk dapat memilih tontonan animasi kartun untuk dapat melakukan membantu pembentukan karakter jujur. Yang selanjutnya yaitu bagi peneliti. Bagi anak, penelitian ini dapat menumbuhkan karakter jujur pada anak yang dapat diterapkan pada kehidupannya. 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, hakikat karakter. Karakter merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang membedakan satu dengan lainnya, berbentuk melalui tingkah laku sesuai dengan kaidah moral dalam kehidupan di keseharian seseorang. Dalam lingkup ini, karakter merupakan sebuah pikiran karena seluruh komponen dalam hidupnya berbentuk dari pengalaman. Apabila pembentukan karakter tersistem dengan baik sejak dini, maka dapat mempengaruhi sistem perilaku dalam hidup seseorang yang dapat pula mengubah pola pikir seseorang. Selanjutnya yaitu hakikat jujur. Karakter jujur itu sendiri merupakan suatu perilaku yang tidak pernah menutupi segala sesuatu, selalu berkata dan berperilaku apa adanya. Jujur sendiri suatu perilaku yang mengupayakan untuk bisa dapat dipercaya suatu perkataan, sebuah perbuatan baik pada diri sendiri maupun jujur pada orang lain. Karakter jujur sendiri merupakan karakter moral yang mempunyai sifat-sifat positif. Karakter jujur sendiri harus ditanamkan sejak dini, karena perbuatannya jujur memiliki dampak yang baik ke depannya untuk anak-anak sendiri. Dari berbagai pendapat di atas, kejujuran merupakan sikap seseorang dan seringkali diungkapkan secara langsung dalam kata-kata dan tindakan, tergantung pada situasi yang sebenarnya, tanpa memanipulasi apa yang dikatakan atau diutarakan. Kejujuran sangat berharga. Ada 3 macam kejujuran yang harus ada di setiap umat. Di antaranya, 1. Kejujuran yang ditanamkan dalam diri. Bisa dimulai dengan kejujuran niat dan kemauan. Kedua, kejujuran dengan orang lain dapat dimulai dengan berkomunikasi dan bertindak dengan baik dan benar. 3. Kejujuran kepada Allah adalah tingkat kejujuran yang paling tinggi. Kejujuran kepada Tuhan menciptakan rasa harapan, cinta, dan kepercayaan dalam segala niat, ucapan, dan tindakan. Pembentukan karakter jujur pada anak usia 4-5 tahun melalui animasi Nusa dan Rara dilakukan dengan metode ceramah. Pada satu adegan, Nusa mengajarkan serta memberi nasihat kepada Rara mengenai kebiasaan atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan Rara sebagai adik Nusa senantiasa mendengarkan dengan antusias apa yang dikatakan oleh kakak. Penelitian yang relevan. Pertama, efektivitas film animasi Nusa dan Rara untuk mengembangkan keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Aisyah 1 Labuhan Ratu oleh Helia Rahmatunisa. Yang kedua, Dini Oktavian Muning Sayekti pada Jurnal Pendidikan Anak. Film animasi Nusa Rara episode Baik Itu Mudah sebagai sarana penanaman karakter pada anak usia dini. Yang ketiga, Ade Ratnasari Huta Suhus dan Yaswinda pada Jurnal Pendidikan Tambus Saya tahun 2020 berjudul Analisis Pengaruh Film Nusa dan Rara terhadap empati anak usia dini di Kota Padang. Yang selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif deskriptif, yang menggunakan fakta dan informasi yang akurat tentang fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena memberikan penjelasan yang menyeluruh dan rinci tentang realistis empiris di balik fenomena tersebut. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Taman Kanak-kanak di daerah Kabupaten Tegal. Penelitian akan dilaksanakan di TK Aisyah Bustanul Awas 1.
Kecamatan Daru, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian. Menurut Rahmadi 2011, subjek penelitian yaitu orang yang ada di dalam penelitian dan merupakan sumber informasi. Subjek penelitian didefinisikan sebagai seseorang yang akan menyampaikan informasi di dalam situasi serta kondisi latar penelitian. Subjek dalam penelitian pada kali ini merupakan guru di TK Aisyah Husnul Hafsah. Selain mendapatkan informasi pada tenaga pendidik pada lembaga tersebut, sumber data lain bisa diperoleh dari orang tua maupun anak didik yang berusia 4-5 tahun tersebut. D. Sumber data. 1. Data primer. Data ini adalah sumbernya lebih teknis responden, yaitu perlu mencari orang yang sedang diteliti alias orang yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi atau data. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dari tenaga pendidik dan orang tua wali di TK Aisyah Husnul Hafsah 1 Kabupaten Tegal. Selanjutnya yaitu data sekunder. Menurut Sugiono, data 2008 dalam komunikasi 2017, data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau pada peneliti, misalnya mendapat data dari orang lain, bahkan dokumen. Data sekunder memiliki sifat data yang menunjang kebutuhan dari data primer. Di dalam penelitian ini, data sekunder memiliki sifat data yang menunjang kebutuhan dari data primer. Di dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari lembaga teman kanak-kanak dan pihak-pihak intelijen dalam penelitian ini, seperti wali murid. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi yang peneliti lakukan akan memperoleh informasi data dengan mengunjungi lembaga PAUD TK Aisyah Husnul Hafsah 1 Kabupaten Tegal untuk melakukan pengamatan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara mencakup proses diskusi yang dimaksud untuk mendapat informasi mengenai peristiwa, kegiatan, perasaan, dan lain sebagainya dari pihak yang terkait di dalam subjek penelitian. 3. Dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Yang selanjutnya yaitu ada 2. Penyajian data. 3. Kesimpulan dan verifikasi. Yang selanjutnya itu G. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu diantaranya 1. Ketekunan pengamatan. Yang kedua, triangulasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penulisan tugas kualitatif ini terdapat penulisan yang kurang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.